Suara Gracia FM, The Sound of Life, Natal, bukti kasih Allah yang sempurna. Shalom, selamat malam kaulah muda Gracia. Di malam hari ini ada Bram yang menemani kalian semua di program Talk and Trend. Dan gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Di malam hari ini Bram bakal ngobrol tentang sesuatu gitu ya. Tapi pastinya ngobrolnya nggak bakal sendiri karena di sini udah ada teman-teman yang nemenin nih. Ada siapa aja di sini? Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, baiklah, nggak apa-apa, it's okay. Kita bisa bonding nanti di tengah-tengah ya. Oke, kita mungkin perkenalan dulu kali ya dari nama, sekolah, sama pelayanan. Pelayanan kan di gereja? Iya. Oke, sip. Oke, mau mulai dari siapa dulu nih? Aku. Oke, silakan. Oke, halo, nama aku Caroline Krisanti Sutanto. Aku bisa dipanggil Alin atau enggak Olin. Oke. Aku kelas 11. Aku sekarang sekolah di SMA Santa Maria 1 Cirebon. Untuk pelayanan aktif, aku lagi aktif di multimedia sama di Asher. Oke, baiklah. Berarti dipanggilnya Alin aja. Oke, sip, baiklah. Selanjutnya? Halo, nama aku Gisel Dian Benedikta, tapi panggilannya Gisel. Aku kelas 12. Sekarang sekolah di Sekolah Pelita Bangsa. Untuk sekarang di gereja pelayanannya lagi aktif nari sama multimedia. Oke deh, selanjutnya yang terakhir. Oke, silakan. Halo, nama saya Valeri. Sekarang saya kelas 12. Saya sekolahnya di BPK. Oke, cukup lagi ngomong sekolahnya. Oke, terus habis itu lagi menekuni pelayanan apa nih, Valeri? Sekarang saya lagi menekuni pelayanan nari, multimedia, sama jadi singer. Oke, baiklah. Bermacam-macam ya, sekolahnya bermacam-macam, pelayanannya juga bermacam-macam nih ya. Oke, multimedia kayaknya favorit banget ya. Oke, teman-teman. Di malam hari ini udah tahu kan kita bakal bahas tentang apa? Udah. Oke. Malam hari ini kita bakal bahas tentang pelayanan versus sekolah. Mana yang lebih capek? Kayaknya tuh dua hal ini tuh memang bertabrakan gitu ya teman-teman. Kadang-kadang tuh sama-sama pentingnya, kadang-kadang juga sama-sama hektiknya. Bisa aja momennya itu pas harus pelayanan, tapi misalkan harus ujian juga di sekolah gitu. Jadi kayak kita dilema gitu ya, kita 50-50 mau kemana gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri kan berarti aktif pelayanan. Aku juga mau tanya nih ya, kalau pelayanan kan tadi apa aja tadi? Multimedia yang paling sering favorit ya. Oke. Selain multimedia yang lagi ditekuni bener-bener banget gitu, kayak yang paling apa ya? Apa sih aku mau ngomong apa? Yang paling sering gitu pelayanannya teman-teman tuh sendiri apa sih? Gitu. Selain multimedia. Oke. Aku lagi banyak jadwal di multimedia sih. Oke, anak multi. Selanjutnya yang siapa namanya, aku lupa lagi. Gisel pelayanannya apa nih? Kalau aku sekarang lagi sering nari ya. Oke, nari. Terus habis itu kalau Valeri? Kalau aku juga lebih sering nari sekarang. Oke, baiklah. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri tuh pernah nggak sih ngerasain capek antara balancing sekolah sama pelayanan? Karena kan dua hal ini penting gitu ya. Sekolah kan penting buat nilai, buat prestasi gitu ya. Tapi pelayanan juga penting gitu, karena kan ikut pelayanan sukarela dengan hati gitu ya di gereja. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri tuh pernah nggak sih ngerasain capek menurut pengalaman gitu? Pernah. Pernah. Apa yang waktu itu bikin capek? Mungkin kalau dari aku, karena aku tuh pulang sekolah pasti sore kan. Oke. Habis dari sekolah pasti ke gereja. Nah itu aku selalu kalau pulang gereja tuh pasti main dulu. Nah titik capek itu setelah semuanya selesai. Jadi abis dari gereja baru kerasa capeknya. Oke, berarti pas lagi udah sampai rumah, udah bersih-bersih, pas lagi udah bengong baru capek banget nih. Bener sih kerasa ya. Oke, baiklah. Kalau yang lain gimana tuh? Pernah ngerasain capeknya tuh di bagian mananya gitu? Kayak kudu pelayanan lagi pelayanan nggak boleh mengeluh ya gitu gitu. Pernah nggak ngerasain capek dan di titik mana capeknya gitu? Pernah sih. Kalau aku karena sekarang Natal juga ya, jadi lagi banyak banget latihan sama acara.
kan Desember kita juga ada ujian semester, akhir semester. Pas minggu lalu tabrakan banget, jadi numpuk dua-duanya. Itu tuh capeknya pas malam, pas sekolah kan, pasti pulang sore, terus langsung latihan, abis itu harus belajar lagi buat ujian besok. Capeknya di situ sih. Kerasa relate lagi gitu ya, iya lagi gitu. Kalau Valerie sendiri pernah ngerasain capek ya, kalau misalnya antara balancing gitu, titik capeknya di mana Valerie? Kalau misalnya aku itu capeknya waktunya tuh terlalu padat gitu loh. Jadi misalnya setiap hari Senin nanti jam segini dan segini ada ini, hari Selasanya ada lagi, Rabunya ada lagi, Kamisnya ada lagi, Jumatnya ada lagi, sampai terus berulang-ulang terus gitu. Jadi kayak rasanya kayak nggak ada waktu buat istirahat aja gitu. Oke, baiklah. Berarti tadi ngerasain kalau Alin itu setelah semuanya berakhir kayak baru kerasa capeknya. Terus habis itu kalau Giselle itu ngerasainnya hektik banget gitu ya, mau yang mana yang mau dibela. Terus habis itu kalau misalnya Valerie tadi capeknya aku lupa lagi. Jadi waktu kayak nggak ada waktu buat istirahatnya gitu. Oke. Kayak berarti manajemen waktunya itu jadi kayak mau istirahat di mana, mau ngambil juga nggak cukup waktunya buat istirahat. Oke, baiklah. Nah, kan semuanya ngerasain capek ya, antara pelayanan sama sekolah, ngebalance tuh agak susah ya gitu. Lebih capek mana sih, pelayanan apa sekolah gitu? Jangan karena di luar ruangan studio ada orang gereja jadi terus habisnya kayak enggak, lebih capek sekolah gitu. Enggak, jangan kita netral aja gitu ya. It's okay. Lebih capek mana gitu? Kerasanya pelayanan atau sekolah kalau menurut kalian sendiri gitu? Secara aku kan udah tidak sekolah ya sekarang ya. Oke. Mau siapa dulu? Dari yang paling terakhir dulu deh, Valerie dulu. Oke. Lebih capek mana Valerie? Jujur kalau aku lebih capek, dua-duanya capek, tapi capeknya tuh beda gitu loh. Jadi kalau misalnya sekolah itu lebih ke capek fisiknya, karena kan duduk berjam-jam dari pagi sampai sore, terus udah gitu kayak harus mengerti apa yang gurunya omongin gitu. Terus kalau misalnya pelayanan itu lebih ke capek mental sama emosi sih. Ada apa tuh? Oke. Baiklah. Karena memang udah capek dari sekolahan juga gitu ya mungkin. Jadi kayak capek banget gitu, kayak pengen tidur, pengen istirahat gitu ya buat besok lagi gitu. Oke, baiklah. Kalau yang lain gimana tuh? Kalau aku sebenarnya dua-duanya ya capek kayak Valerie bilang ya. Cuman kalau di sekolah aku ngerasa rada lebih capek. Karena kan sekolah aku tugas numpuk, terus setiap hari pasti ada kuis, terus project juga kan. Kalau di pelayanan mungkin lebih capek ke mental ya, karena kalau pelayanan kita harus happy mood gitu kan, berarti harus baik. Baiklah. Oke, berarti terakhir Alin nggak boleh template, nggak boleh kayak capek, ada tekanan, aku harus ada jaga mood lah segala macam, nggak boleh. Oke, jawabannya harus beda dikit gitu ya. Gimana tuh Alin? Kalau aku lebih capek di sekolah sih. Karena jujur belakangan ini sekolah aku lagi banyak kegiatan praktek. Terus juga lagi abis acara juga, ada acara sekolah. Terus abis itu ya pokoknya kalau di sekolah itu kita mikirin nilai lah, ke pressure gitu. Tapi kalau di gereja itu lebih ke ketemu teman-teman, have fun lah, bisa pergi nggak mikirin nilai. Jadi apa sih nilai, buang aja udah. Kalau di gereja tuh udah nggak mikirin nilai. Tapi kalau misalnya di sekolah nggak bisa mikirin gereja juga gitu. Baiklah, sip. Nah, kalau teman-teman sendiri kan capek, kedua-duanya kan pasti punya capeknya sendiri gitu ya. Yang satu capek tenaga, yang satu capek hati gitu lah ya. Kita ngomong gitu aja deh gitu. Nah, cara kalian manage agar mungkin istirahat atau mungkin juga refreshingnya teman-teman gitu ya, kan butuh waktu gitu ya, kayak healing bentar lah, hilang dari peredaran sebentar gitu, entah kemana, jalan-jalan kek, makan kek, atau mungkin nonton kek gitu, terserah gitu kan. Nah, cara kalian manage waktu dan energi kalian itu biar nggak ngomongnya ya. Aku banyak banget guys informasinya di otak. Jadi kayak biar nggak tenaganya kesedot sana sini terus habis tiba-tiba teman-teman lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah,
gimana caranya teman-teman bisa balancein antara dua itu, pelayanan sama sekolah gitu. Gimana tuh? Siapa tuh? Siapa ya? Oke. Kalau aku biasanya aku ada di rumah tuh ada to-do list gitu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jadwalnya apa aja. Terus itu ada jamnya juga kan. Jadi itu bikin time management teratur banget gitu. Oke, baiklah. Pakai to-do list. Iya. Selanjutnya yang lain, gak boleh pakai to-do list juga. Pakai apa ke? Pakai alarm ke? Pakai apa ke? Gitu boleh. Kalau aku itu jujur aku itu orangnya gampang ngantuk kan, aku gampang tidur. Jadi aku dimanapun bisa tidur. Jadi abis kegiatan, abis itu aku harus ada kegiatan lain lagi. Misal ada waktu 30 menit, aku pasti bakal tidur. Pelor ya berarti ya, nempel molor ya gitu. Ada tempat tidur, ya udah tidur aja dulu bentar lah gitu. Kalau pokoknya kalau udah ngantuk, abis ada kegiatan tidur bentar, 15 menit juga cukup. Tiba-tiba teman-temannya udah pada pulang semua, masih di gereja tidur sendirian gitu. Mungkin bisa jadi kejadian di sini. Oke, kalau Valerie sendiri gimana tuh cara manage waktu dan tenaganya biar nggak drain ke kedua kegiatan ini gitu, pelayanan sama sekolah. Gimana cara Valerie manage? Kalau aku tadi kan to-do list di band ya. Oke, to-do list sudah di band. Terus tuh curi-curi istirahat di band juga. Kalau aku sebenarnya to-do list juga sih Kak. Oke. Ya soalnya kan tiap hari padat, jadi aku harus nyatet semua hal yang besok keperluannya apa aja. Terus jam segini ada apa, jam segitu ada apa gitu. Jadi aku bisa tahu, terus nggak kewalahan juga jadinya. Tapi kalau to-do list kayak gitu ya teman-teman, biasanya kan nggak 100% sempurna ya sesuai sama to-do list gitu. Kalau teman-teman sendiri gitu gimana sih, kayak kalau misalnya ada satu listnya itu yang nggak tercapai gitu di to-do listnya. Alin kan nggak pakai to-do list ya gitu, tapi nggak apa-apa, oke gitu. Kalau misalnya berandai aja, kalau Alin pakai to-do list gitu, terus habis itu ada satu list yang kelewat gitu, atau mungkin nggak bisa dilakuin gitu ya di hari itu, teman-teman gimana tuh? Kayak, duh, aku nyesel banget tadi aku kayak gini jadi nggak bisa kayak gini misalkan kayak gitu, atau mungkin kayak udahlah apaan sih, ya udah gitu, udah lewat juga harinya gitu misalkan. Kalau teman-teman gimana tuh? Kalau aku kadang kalau kayak gitu kita kesal sendiri ya sebenarnya. Karena kayak aduh harusnya ngerjain ini tapi nggak bisa gitu. Kalau misalkan nggak yang penting-penting banget, aku lewatin biasa aja. Cuman kalau emang yang aku ngerasa penting gitu dan harus dikerjain, aku kerjainnya besoknya. Tapi itu juga nunggu to-do list yang hari itu udah selesai dulu gitu. Oke. Berarti ditaruh di besoknya sekalian, tapi di bagian paling akhir gitu ya. Berarti kalau besoknya nggak kelakon tuh apa ya? Nggak dikerjakan lagi atau kelewat lagi, ya berarti buat besoknya lagi harus dikerjain. Oke, berarti deadline-nya cuma 1 hari ya gitu. Oke, baiklah, sip. Kalau yang lain gimana tuh? Siapa dulu? Sweet boleh. Oke. Kalau misalnya aku, sorry tadi pertanyaannya gimana? Kalau misalnya satu list di dalam to-do list ya teman-teman dalam 1 hari itu kelewat gitu, nah kira-kira teman-teman tuh bakal ngapain gitu? Tetap maksa bakal dilakuin, atau mungkin deadline sehari gitu ya, atau mungkin udahlah lewat aja, toh udah lewat gitu. Kalau aku ya udah lewat aja, tapi dalam hati nyesel sih karena itu penting buat aku. Kayak misalnya aku pernah to-do list aku nggak terlaksana gitu karena akunya sakit. Gitu. Kesel sih, tapi ya udahlah. Oke. Duh, gimana ya? Tadi nggak bisa aku lakuin lagi, tapi ya udahlah besok lagi. Gak apa-apa gitu. Oke, kalau Alin sendiri pakai metode to-do list gitu ya. Terus ada yang kelewat gimana tuh, Lin? Ada perasaan kesel, ada perasaan bete, ada nyesel juga sih. Karena pasti ada hal berharga yang aku lewatin juga di saat itu kalau nggak dilakuin. Oke, aku nggak apa-apa kan ikut sharing ya, boleh lah ya. Kalau aku sendiri pakai to-do list gitu ya teman-teman, aku ngerasa kayak dikejar-kejar gitu, kayak udah jam segini aku harus kayak gini, udah jam segini aku harus kayak gini.
walau sebetulnya to-do list itu kan sebenarnya baik ya gitu. Kalau menurut aku gitu ya. Nah, terus habis itu kayak misalkan jam 8 udah harus ke sini, udah harus ke situ, harus ngelakuin A, B, C dan selainnya. Terus habis itu aku nggak bisa semuanya. Kadang-kadang aku jadi stres gitu kayak, duh ini banyak banget, kayak ngapain aku kemarin nulis banyak banget gitu, kayak misal seringnya sih seperti itu gitu kalau misalnya udah jadi to do listnya. Tapi tetap sih aku bakal nulis garis besarnya hari itu yang paling penting tuh apa aja. Terus habis itu baru diikutin tuh kayak subtopiknya di bagian bawahnya yang kecil-kecilnya yang kalau kelewat nggak apa-apa gitu, it's okay gitu. Tapi ya oke juga sih kalau misalnya mau pakai to do list gitu ya. Kalau Muda Gracia sendiri di rumah gimana nih gitu ya, boleh banget share di WhatsApp Radio Suara Gracia di 0817222959. Untuk teman-teman juga yang ada di sini di studio, kita bakal tanyain mereka, kita serang mereka ya, oke? Oke, Kak jangan Kak gitu, oke lah. Oke teman-teman, kayaknya sekarang kita main games dulu aja gitu ya, ice breaking. Nama gamesnya adalah cerita cepat. Siapa cepat, dia selamat. Jadi ada 3 dari teman-teman kan di sini ya. Dan setiap dari teman-teman itu harus cepet-cepetan ketika aku menyebutkan satu kata gitu. Ketika satu kata itu disebutkan, teman-teman harus angkat tangan atau kasih bel ya. Oke, nanti deh kita ngomongin lagi. Nah, pokoknya harus cepet-cepetan. Nanti orang yang paling terakhir itu harus menerima truth or dare. Bisa? Oke. Bisa. Oke Oke lah gitu. Mau coba dulu atau mau langsung? Coba dulu boleh. Sip. Jadi aku bakal kasih satu kata gitu ya. Terus habis itu nanti teman-teman bikin kalimatnya gitu. Entah terserah apapun yang teman-teman, intrusive thoughts kayak apa kayak terserah boleh, atau mungkin kayak menurut pengalaman juga boleh banget. Tapi kalau misalnya yang terakhir tadi hukumannya apa? Truth or dare. Wah, gitu. Oke. Katanya adalah kerja kelompok. Duluan cepet-cepetan gitu, terserah, it's okay gitu. Yang ngedeskripsiin kata itu atau gimana? Bikin kalimat deh. Jadi kayak misalkan aku kerja kelompok sama teman-temanku, tapi sebenarnya aku males, jadi ya udah aku bawain jajan aja gitu, misalkan kayak gitu. Jadi terserah, sesuai sama kemauannya teman-teman aja gitu. Oke. Kita coba lagi kali ya. Oke. Katanya adalah HP disita. Siapa yang mau duluan? Siapa yang duluan? Pertama, aku dulu deh. HP ku disita gara-gara aku ngerjain tugas pakai ChatGPT. Oke, lanjut yang lain. Nomor 2. Oke, silakan Valerie. HP aku disita karena aku main diam-diam waktu kelas. Pengalaman ya. aduh, siapa dulu nih? Oke, Alin. HP aku disita karena HP-nya nyala waktu lagi doa di kelas. Oke. Menurut Wikipedia, kalau lagi ujian gitu lucu kali ya. Menurut Wikipedia gitu. Oke. Lupa lagi namanya Giselle. Oke. Apa nih tentang HP disita? Temenku HP-nya disita karena pas lagi ujian dia nyatet pakai HP di pahanya. Copy paste ya, udah paling terakhir copy paste pula. Apa ini maksudnya gitu? Pengalaman ya. Boleh dicoba kalau Muda Gracia. Nggak boleh. Oke, kita coba kurang lebih kayak gitulah ya, gitu. Ini mau dihukum duluan apa enggak nih? Hukum nggak sih? Hukum nggak sih? Mau dihukum nanti aja deh, belum ya, kita baru tes ombak aja nih. Oke, kita mulai aja kali ya gamesnya. Cerita cepat, siapa cepat dia selamat gitu. Kata-katanya adalah absensi. Pikir dulu. Absensi itu apa? Daftar hadir. Apa tuh? Daftar hadir. Daftar hadir. Apa ya? Ya itulah gitu. Absensi. Oke. Tahun lalu absensi aku total di sound ya, itu ada 10 kali aku nggak masuk. Oke. Sip, boleh. Alin.
Teman aku absensinya dalam sebulan bisa bolong hampir 15 hari. Oke, sip. Aku pernah alasan titip absen gitu gara-gara aku males untuk masuk kuliah. Dah tuh. Berarti kita kayaknya main berempat aja kali ya gitu ya, biar seru kali ya gitu. Oke, siap. Silakan. Jadi aku bikin kalimatnya dulu atau langsung kena hukuman? Bikin kalimatnya aja Bikin dulu, nggak apa-apa ya. kalimatnya Oke, kan kita udah tahu ya siapa yang kalah ya. Oke, silakan Valeri. Kalau pakainya absen aja boleh nggak? Absen boleh. Aku hari ini absen karena aku lagi sakit. Oke, sih, baiklah. Mau sekarang apa nanti dihukumnya? Bebas. Bebas. Aku takut gitu. Sekarang aja nggak sih? Sekarang aja. Sekarang aja boleh. Sekarang aja boleh. Pilih truth atau dare? Truth. Pernah pura-pura ngerti padahal nggak ngerti sama sekali. Ceritain dong. Misalkan materi kek atau orang curhat gitu kayak, tapi kamunya kayak oh iya. Terus kalau ditanya lagi, tadi aku cerita apa? Hah? Jujur kalau misalnya yang curhat itu pernah sih. Jadi temen udah curhat panjang lebar, udah sampai A sampai Z. Aku cuma ngaguk-ngaguk doang. Dia ngiranya aku ngerti. Terus dia tanya, jadi menurut lo gimana? Terus aku bilang, ya udah. Kadang tuh aku kalau kayak gitu pernah juga gitu ya, karena aku udah gak bisa fokus kan teman-teman. Kadang-kadang tuh kalau misalnya udah capek gak bisa fokus kan. Terus habis itu kayak, terus menurut kamu gimana, saran dong gitu. Ya udah sabar aja ya. Kadang kayak gitu. Terus habis itu atau mungkin kayak, hah, kamu cerita apa sih dari tadi gitu. Kadang kayak gitu. Jadi memang terjadi sering ya. Oke, baiklah. Selanjutnya, kata-katanya adalah teman sekelas. Aku juga ikutan mikir, guys. Oke, silakan Alin. Aku sama teman sekelas aku saling blokir sosmed, mulai dari aplikasi hijau, aplikasi warna-warni, pokoknya semua sosmed. Oke. Semuanya kita saling blokir. Kalian jadi musuh ya? Tiba-tiba jadi Tapi musuh. kita di kelas itu temenan. Iya, beneran. Di kelas itu kita temenan, ngobrol, kerja kelompok. Tapi sosmed kita saling blokir. Oke, baiklah. Agak interesting ya ceritanya. Oke, baiklah. Mungkin nanti di akhir aku ungkit-ungkit lagi. Oke, silakan Valeri. Oke. Kalau aku sama teman aku sering jalan-jalan ke CSB habis pulang sekolah. Oke, aku sama teman sekelasku kalau misalnya lagi bosan biasanya pergi ke satu minimarket, terus habis itu duduk di situ berjam-jam ngobrolin hal yang nggak penting. Udah kelihatan ya kalah siapa? Oke, silakan. Tadi teman sekelas ya kan? Teman sekelas kata-katanya. Aduh, apa ya? Kita tunggu kapan Alin kalah. Kayaknya nggak bakal deh. Kayaknya nggak bakal, siapa Kamu tahu coba ya. berpikir. Oke, baiklah, coba dipikir gitu. Oke, silahkan. Aku sama temen sekelas aku sering berantem, tapi berantemnya cuma sehari 2 hari, abis itu besoknya baik-baik aja. Langsung baik-baik lagi. Iya. Maaf ya gitu. Ya udah, jajan yuk. Iya, terus habis itu jajan ke kantin berdua. Masa beneran kayak gitu? Ih, apaan? Gak mau, gak ada. Temen tuh harusnya kalau misalnya berantem tuh sebulan 2 bulan gitu. Oke, baiklah, gak apa-apa ya. Oke, mau dihukum sekarang apa nanti? Sekarang. Truth or dare? Terus aja deh. Nanti truthnya habis teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Siapa teman yang paling kamu cari kalau kamu stres? Dan kenapa dia yang dicari? Stres. Inisial aja kali ya, gitu, nggak usah nama lengkap gitu. Inisialnya aja. Terus habis itu ceritain kenapa kamu cari dia gitu. Kalau kamu lagi stres. Aduh, siapa ya? Siapa ya gitu? Sebenarnya aku kalau cerita ke temen tuh nggak cuman satu spesifik gitu loh. Kalau misalkan masalahnya lagi masalah gereja, misalkan stres sama gereja, aku cerita ke Valeri atau nggak Alin. Kalau misalkan sekolah,
ya teman sekolah, tapi itu juga nggak satu kan, aku punya circle juga, aku biasanya ceritanya ke grup gitu. Oke, baiklah. Berarti ceritanya langsung banyak orang ya Iya. gitu. Oke, baiklah. Siap. Berarti aman ya, jawabannya cari aman ya. Oke, atau memang kenyataannya kayak gitu? Emang kayak gitu. Iya, kayak gitu. Menurut yang saksi. Fakta kok. Oh, fakta kok gitu. Oke, baiklah. Kata-kata selanjutnya adalah apa ya? Bingung lagi. Khotbah panjang. Aku pernah tidur pas lagi khotbahnya kepanjangan, terus habis itu dibangunin sama temanku pas lagi udah persembahan. Lanjut. Aku. Aduh, siapa dulu ini? Oke. Game shoot deh, boleh. Sweet. Sweet. Oke, baiklah. Silakan Alin. Jadi kalau setiap kali ada khotbah panjang itu aku mulai jenuh. Aku itu ada dua pilihan, antara aku ke toilet Oke. buat main-main, mungkin main HP nyari sinyal, atau aku buka game di HP. Tapi gereja kita nggak ada sinyal ya, susah. Iya, kebetulan gereja kita susah ya sinyalnya. Oh, makanya dia ke toilet. Oke, berarti opsi pertamanya ke toilet udah sekolah Iya. bentar lah di toilet gitu. bener. Oke, nggak apa-apa. Abis ini tiba-tiba ada wifi gratis di gereja. Amin, siapa tahu gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Yang di ujung kayak Tadi khotbah kelamaan atau kepanjangan? khotbah kepanjangan, khotbah kelamaan sama aja lah. It's okay. Kalau khotbah yang kepanjangan, kalau jenuh, aku kadang ke kantor buat nyari sinyal, terus aku kayak teleponan sama temen aku. Ngapain? Terus habis itu pas lagi udah balik, khotbahnya udah kelar. Gitu kan. Parahnya. Lihat Pak Pendeta. Oke, lanjut Valeri. Kalau tentang khotbah kepanjangan. Kalau aku dengar khotbah kepanjangan, biasanya aku buka HP aja sih. Kenapa sih template? Apa sih? Yang satu telepon, yang satu main game, yang satu buka HP. Apa ini maunya gitu? Nggak boleh. Nanti protes gitu ya. Oke. Hukum nggak ya? Kak, aku dihukum udah 2 kali. Truth or dare? Dare deh boleh. Oke, dare. Cari yang paling parah. Oke. Apa ya? Aku juga bingung, kayak nggak tega gitu ngasih dare-nya. Oke, lakuin ekspresi kaget tapi pasrah selama 3 detik. Kita ngitungin kali ya, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2 gitu. Kaget tuh ya, pasrah. Kaget tapi pasrah kayak gitu ya. Atau apa kayak terserah kayak gitu. Kalau mau protes jangan sama aku ya, temen-temen, itu kan aku yang bikin. Boleh. Oke. Kaget tapi pasrah, ekspresinya gimana tuh? Sekarang. Besok juga nggak apa-apa sih gitu. Tahun depan juga boleh. Boleh. Janganlah sekarang lah. Sekarang tuh Ekspresi kaget. kaget tapi pasrah. Aku juga bingung sih jujur, kaget tapi pasrah gimana tuh? Alin yang biasanya otaknya encer terus itu cepet. Ya aku contohin nanti ngasih jawaban nih. Iya. Oke, gimana tuh Valeri? Perlu dikasih waktu atau gimana nih? TikTok. Bersuara. Bersuara boleh, nggak bersuara juga boleh. Oke, saya. Hah? Aku tahu dalam hati itu kayak, ini kenapa sih? Ini ngapain sih? Jujur gitu ya. Oke, baiklah. Kita ke yang terakhir kali ya, kata-kata yang terakhir gitu ya. Tentang mau yang ini tapi jangan deh. Salah info. Kenapa? Salah info kata-katanya. Kenapa? Dia pikir masih hukuman gitu. Oke, nggak apa-apa, oke. Salah info boleh, Alin, silakan. Jadi aku pernah salah nangkap info dari seseorang. Jadi itu tuh mungkin dari ketua OSIS aku ngasih info ke kelas ternyata salah. Jadinya ada kesalahpahaman. Baiklah.
Iya. Terus habis itu gimana tuh, berantem gebuk-gebukan nggak? Enggak. Ya untungnya kecewa. teman-teman aku sabar sih. Oke, baiklah. Aku pernah masalah masuk kelas gara-gara aku salah baca ruangan. Jadi ruangannya kan memang pindah-pindah ya teman-teman gitu. Terus habis itu kayak aku lihat di ruangan yang ini ternyata tuh sebelahnya gitu. Itu hari besoknya gitu ternyata. Udah itu aja. Oke, silakan. Kelihatan tuh siapa yang kalah. Aku pernah salah ngelihat info di grup kelas. Kalau misalnya harusnya tanggalnya itu tanggal 10, tapi aku malah datangnya tanggal 9. Dengan baju yang sudah disiapkan dan Iya. juga sudah Iya. sangat diri ini siap gitu ya. Iya. Terus habisnya kayak, hah, salah ya? Ternyata salah gitu. kosong. Oke, baiklah. Kalau Gisel pernah salah info? Pernah salah ngasih info ke teman sih. Jadi teman aku kan ngasih oke. minta nomor teman aku yang lain. Oke. Dia tuh nomornya ada 2, satunya aktif, satunya enggak. Aku nggak sengaja ngasihnya yang nggak aktif. Oke, jadi dia nelpon nomor mati gitu ya? Iya. Oke, baiklah. Terus habis itu gimana tuh? Si temennya ngamuk atau gimana tuh? Kita ketawa sih, lucu aja. Terus habis itu jadi itu guys, jadi apa? To do list gitu ya. Dikirimin to do listnya ke situ. Soalnya kan cuma centang satu gitu ya. Boleh, interesting, Karena unik. pas itu lagi hektik-hektiknya juga kan. Kita ada event terus emang temen aku ini lagi butuh banget nomor temen aku yang lain. And due date-nya lagi padat banget. Oke. Karena kita panik ya. Jadi kita asal kayak ya udah yang di save aja aku kirim, aku pikir gitu. Oke, baiklah. Berarti next kalau misalnya sudah mati nomornya dihapus ya Gisel ya. Jangan sampai dikirim lagi. Kita kasih hukuman sekarang atau mau nanti? Kalau nanti makin seru nih hukumannya gitu. Sekarang aja. Sekarang aja. Boleh. Oke. Truth or dare? Terus aja. Truth aja. Oke. Baiklah. Kegiatan apa yang bikin kamu paling kehilangan energi? Kegiatan. Kegiatan apa aja? Mau di gereja boleh, di sekolah boleh, atau di luar keduanya boleh, atau mungkin kedua-duanya gitu ya? Di sekolah, kalau sekolah aku kan tiap hari ada presentasi. Nah itu tuh biasanya kan satu pelajaran tuh 1 jam 20 menit ya. Oke. Kadang kita tuh cuman dikasih waktu buat bikin presentasi itu 40 menit doang, 40 menit lainnya buat presentasiin. Itu capek banget sih, karena kan kita cuma dikasih topik, terus harus nyari detail-detailnya kan. Oke. Jadi itu yang ngebikin aku ngerasa capek banget sih kalau di sekolah. Oke, kalau di sekolah berarti nyari infonya gitu lewat online atau lewat buku? Kalau aku di sekolah kita ngerjain tugas itu pakai laptop kan. Oh, oke. Jadi kita kalau nyari info dari laptop gitu. Oke, baiklah. ChatGPT buatkan presentasi. Oh, nggak boleh. Kalau ketahuan ChatGPT gimana tuh? Kalau di sekolah aku ada apa sih, kayak detention tuh apa ya? Kayak Hukuman. hukuman Iya, gitu ya? ada hukuman gitu. Oke, baiklah. Berarti kalau misalnya bikin PR di rumah pakai ChatGPT nggak apa-apa gitu. Kalau di sekolah aku kelihatan. Oh, kalau di sekolah aku Iya. kelihatan. Oke, Kadang baik. dicek Hah? soalnya. Oh, oke. Berarti dicek ini AI-nya berapa persen gitu ya. Terus itu AI-nya 90%, padahal 100% AI gitu. Ini lagi Alin lagi memproses dulu kayak gitu. Oke lah, gak apa-apa lah, oke ya teman-teman. Kita bisa bonding abis ini lagi gitu ya. Dan sebelum kita break nih teman-teman, aku mau infoin gitu ya, di Talk and Trend kita tuh punya ada satu jargon yang setiap minggu tuh pasti akan disuarakan teman-teman. Ini bukan ritual gitu ya, tapi buat seru-seruan aja gitu ya. Nanti ada satu orang yang bakal mimpin, terus habis itu bakal ngomong Talk and Trend, terus habis itu yang lain bakal balas dengan huhu gitu ya, hu ya gitu, hu nah huhu gitu ya. Oke, nanti balasnya huhu gitu ya. Oke, bisa. Tangannya juga. Tangannya juga harus wajib bin kudu gitu ya, harus huhu gitu ya. Oke, siap. Disiap-siapkan. I was born ready gitu ya. Gitu. Oke, baiklah, kita coba ya. Talk and Trend. Oke, nanti kita bakal tes lagi ya, masih ingat apa enggak setelah break yang berikut ini ya. Dan juga buat kaula muda Gracia yang ada di rumah, mau gabung buat nanya-nanya, boleh banget ya.
Di malam hari ini sampai jam 9 nanti masih bareng sama Bram dan juga teman-teman dari GKPB MDC Cirebon. Oke, kita balik lagi, kita bakal lanjut lagi ngobrolin tentang pelayanan versus sekolah gitu ya. Dua-duanya sama-sama penting. Kalau menurut teman-teman penting nggak? Dua-duanya. Penting. Penting. Oke, baiklah. Sip. Kalau menurut teman-teman sendiri tantangan terbesar bagi anak muda zaman sekarang gitu ya, biasanya tuh kerasa capek karena dua kegiatan ini. Misalkan, oh ya di pelayanan misalkan udah mendekati Natal kan nih. Wah, aku ada pelayanan ini nih gitu. Tapi di sekolah juga nggak kalah pusingnya gitu. Banyak banget tugasnya gitu. Atau mungkin juga ada masalah ini gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri tantangan terbesarnya bagi anak muda zaman sekarang tuh untuk di kedua hal ini tuh apa aja sih? Apa ya? Kalau aku sendiri, aku di kampus kuliah ya. Kuliah sambil ada pelayanan juga. Itu tantangan terbesarnya adalah ketika ada pelayanan yang butuh latihan, latihannya nabrak sama kuliah. Itu jadi kayak mau ngorbanin yang mana nih gitu. Nggak latihan atau nggak kuliah gitu aja. Aku bingungnya di situ. Dan juga kalau misalnya ada sesuatu pelayanan mendadak yang ternyata aku nggak bisa karena aku harus ada kegiatan ini di kampus. Nah, itu juga kadang-kadang dilema gitu. Mau ngorbanin yang mana nih gitu. Oke, kalau teman-teman sendiri di sekolah gimana tuh? Hmm. Oke. Kalau aku tantangan terbesar sih jaga kesehatan ya. Oke, jaga Apalagi kesehatan. kalau ada event kayak Paskah sama Natal itu pasti latihan terus kan. Apalagi aku kalau misalkan ada event kayak gitu pasti fokus nari. Oke. Jadi itu pasti latihan terus. Apalagi kalau udah mau mendekati itu pasti latihan hampir tiap hari. Jadi mungkin jaga kesehatan. Terus harus manage waktu juga sama sekolah kan, gitu. Itu kayaknya Oke. tantangan paling berat ya menurut aku. Manage waktu sama jaga kesehatan itu Mhm. susah gitu. Berarti sering sakit kalau misalnya Iya, lagi hektik. aku sering Oke. sakit. Baiklah, berarti tinggal yang mana aja nih yang mau dihilangkan gitu ya Iya. jadwalnya. Oke, baiklah. Kalau yang lain gimana nih? Tantangan terbesarnya apa nih? Kalau aku tantangan terbesarnya di waktu istirahat. Oke, waktu istirahatnya. Jadi kita tuh terlalu fokus aku terlalu Oke. fokus, sama multitasking gitu, tapi tuh lupa sama single tasking gitu. Oke. Jadi misalnya aku lagi istirahat di rumah, badannya tuh lagi rebahan tapi rasanya tuh kayak pikirannya kemana mana gitu. Oke. Besok ada apa ya, besok ada ini, besok harus ngapain, harus nyiapin apa gitu. Jadi rasanya Oke. kayak tetap sama aja gitu, nggak istirahat karena otak Istirahat tetap masih mikir. istirahat nggak istirahat, rasanya nggak istirahat gitu ya. Oke, baiklah, sip. Sama-sama, berisik ya pikirannya ya, karena Iya, kayak, "Duh, tugas sudah belum ya? Nanti ada ujian apa ya nanti? Aduh pelayanan ini nih, aduh belum latihan," gitu ya, mungkin mikir gitu kali ya. iya, iya, benar. Udah memejamkan mata, udah mau siap tidur tapi kayak, "Oh iya tasnya." Oke, kalau Alin sendiri gimana tuh? Apa menurut Alin tantangan terbesar dalam kedua kegiatan ini nih? Kalau aku cara ngatur waktu sih, karena di sekolah itu aku cukup banyak kegiatan, di gereja juga banyak jadwal pelayanan, jadi, tantangannya itu gimana caranya biar waktu seharian ini cukup buat semua kegiatan, ya dalam seminggu itu cukup buat semua kegiatan Oke. bisa terpenuhi. Oke, sip. Nah, kalau teman-teman sendiri kan, berarti aktif di pelayanan, tapi juga harus sekolah dengan kegiatannya yang sangat Mhm. padat gitu ya. Nah, kalau teman-teman diperhadapkan ada satu pilihan gitu, teman-teman harus pelayanan tertentu, butuh persiapan, persiapannya nabrak sama sekolah, teman-teman bakal ambil apa enggak? Ambil pelayanannya apa, "Udah deh, mohon maaf saya nggak bisa," gitu. Gimana tuh? Kalau aku tolak sih. Kalau aku tetap sekolah dulu, aku sekolah bayar gitu. Ya mohon maaf Tuhan, bukannya aku tidak mau pelayanan gitu. Tapi, aku juga punya kewajiban gitu untuk sekolah dan juga menimba ilmu gitu. Oke, kalau teman-teman? Iya aku sekolahnya. Oke, gimana Kalau tuh?
Kalau aku lebih milih sekolah dulu sih, karena aku belum kuliah juga ya, jadi Oke. nilai ya harus mencukupi lah buat kuliah. Ya Kalau baiklah. pelayanan, aku lebih mikir kayak pelayanan kan bisa tukeran sama orang lain. Kalau misalkan minggu ini aku nggak bisa, ya udah nanti tukeran sama teman yang lain. Aku pelayan minggu depan pas emang jadwal sekolah lagi lumayan Senggang free gitu ya? gitu. Oke, baiklah. Kalau yang lain gimana tuh? "Oh ya, aku Kalau pilih sekolah, Kak." Gitu. aku pilih sekolah sih, karena dalam satu hari itu kan kita nggak tahu ya, tugas yang dikasih sama guru tuh ada berapa. Oke. Kalau misalkan aku ketinggalan sehari aja, mungkin besok-besok aku bakal keteteran sih. Oke. Jadi aku bakal pilih sekolah. Oke, aku sih yes gitu. Oke, kalau Valerie gimana tuh? Milih sekolah apa pelayanan? Kalau aku pelayanan tuh tergantung kalau misalnya aku Tergan ngelihat jadwalnya masih memungkinkan gitu, Oke. walaupun ada pada jadwal sekolah nabrak gitu. Tapi aku kan kalau misalnya masih bisa latihan di rumah, aku ambil. Tapi kalau misalnya benar-benar udah nggak bisa sama sekali, aku tolak dulu, nggak Oke, bisa. enggak dulu deh gitu. Enggak dulu gitu. Oke, baiklah, sip. Berarti kalau teman-teman sendiri, sekarang bisa dibilang udah bisa lah ya manage antara pelayanan sama sekolah gitu ya, dibikin seimbang gitu ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman sendiri tadi lebih milih sekolah dulu gitu ya, tapi tetap kalau misalnya bisa pelayanan nih, ya kenapa enggak gitu ya. Oke, baiklah. Kalau menurut kalau Muda Gracia sendiri yang ada di rumah gitu ya, menurut kalian lebih penting sekolah dulu atau pelayanan, atau sekolah sambil pelayanan, atau enggak dua-duanya malahan gitu ya. Pilih yang mana, ya bisa dijawab sendiri gitu ya. Dan terakhir deh teman-teman, aku mau kasih kesempatan buat teman-teman barangkali ada informasi yang mau teman-teman sampaikan gitu ya dari Gereja GKPB MDC Cirebon gitu. Ada apa Oke, nih? jadi informasi buat sekarang, kita ada Natal Youth di tanggal 18 mulai open gate itu, kita bakal mulai acara di jam 18.30. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, bisa nanti, cari aja di Instagramnya bakalan ada story, nanti ada barcode-nya tuh di-scan, nanti daftar, nanti bakalan ada yang ngasih undangan digital buat masuk ke dalam rangkaian acara. Oke deh, baiklah baiklah. Berarti harus, cek sosial media dulu gitu Iya, ya, nanti betul. verifikasi dan bla 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 gitu ya Betul terserah. betul Oke, betul. baiklah. Boleh tuh kalau Muda Gracia yang mau ikut Natalan Youth-nya, GKPB MDC ya. Oke, nama youth-nya apa tuh kalau boleh tahu? Image. Image, Iya oke deh. Kalau misalnya mau ikut Natalan Image gitu ya. iya. Oke deh, baiklah. Kayaknya kita udah ada di ujung dari ujung gitu ya, di ujung dari ujung gitu. Dari perjumpaan kita di program Talk and Trend malam ini. Thank you banget teman-teman udah mau nemenin Bram untuk ngobrolin masalah pelayanan dan juga sekolah kalian gitu ya. Dan thank you juga buat kaula muda Gracia yang ada di rumah mau ngedengerin. Selama kurang lebih sejam kita udah ngoceh-ngoceh gitu ya. Oke, mungkin terakhir kita bakal tes lagi gitu ya. Tes apa namanya? Apa tuh nanti jadi aku ngomongnya jargonnya gitu ya, jargonnya Talk and Trend. Boleh? Kalian deh yang mimpin, Apa ngomongin? Talk and Trend gitu. Oke. Oke. Tapi Sekarang terus besok nggak apa-apa. Oke, silakan. ya. Oke. Oke. Oke, 1, 2, 3. Talk and Trend. Oke lah. Oke lah, gak apa-apa, it's okay. Oke, thank you banget teman-teman malam ini udah mau nemenin. Dan kayaknya kita harus pamit gitu ya, karena sudah waktunya gitu. Dan thank you banget buat kaula muda Gracia yang mau dengerin malam hari ini. Pada akhirnya saya Bram dan juga teman-teman dari GKPB MDC Cirebon pamit undur diri juga. Selamat malam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.